Dianggap parasit keluarga. Bab 125. Dewidi. Kalau saya antar Dewidi pakai mobil, mobil saya kandas enggak? Tapi asal jangan cinta saya yang kandas, sih. Oke-oke saja. Mobil kan bisa dibenerin, kalau hati kan urusannya susah. Ucap Pak Haji bersemangat. Apa harus pakai kereta kencana? Kalau iya, takut kudanya encok soalnya jalan ke sana beneran mirip badannya Jihan. Penuh terjal dan menantang. Ih, Pak Gede apa-apaan? Masa iya jalannya disamakan dengan badan aku? Gini-gini, sudah turun 1 kilo lagi, loh. Protes Jihan. Widi sudah langsung sibuk menahan tawa, terlepas dari Widi yang yakin, sebentar saja ia bertahan di sana, ia bisa ngompol karena Pak Haji sangat cocok jika berdebat dengan Jihan. Enggak apa-apalah, Han. Toh, kamu belum langsing. Biar pahalamu juga enggak kalah gede dari badan kamu. Yakin Pak Haji buru-buru jadi satelit Widi yang sudah langsung pamit. Ini saya mau ngojek ke siapa? Kalau ke rumah kamu, saya enggak berani jalan sendiri karena jalan ke sana beneran bikin istighfar. Takut stroke apalagi gegar otak kalau saya sampai jatuh. Kalau jatuhnya di hati apalagi cinta kamu sih enggak masalah. Lah kalau jatuhnya di jalanan yang mirip tubuhnya Jihan. Koit iya, pensiun jadi musafir cinta. Iya kalau di akhirat juga ada komunitas peduli janda. Lah, kalau di akhirat isinya cuma timbangan amal ibadah sewaktu masih hidup jadi manusia. Pak Haji heboh, tak rela ditinggal Widi yang sudah bersiap di motornya. Ya Allah, Jar. Kok kamu malah begini? Jangan-jangan sebentar lagi kamu juga pakai rok mini, terus dandan cantik buat jajan sana-sini. Ini sih namanya, azab playboy ompong yang demen menguras harta para janda, jadinya bukannya insaf tapi malah jadi wariyem. Tegur Pak Haji yang sampai panas dingin melihat kebersamaan Fajar dengan Hani. Tampak jelas Fajar yang tidak diizinkan pergi oleh Hani. Malahan kini, Fajar dibawa paksa masuk ke dalam salon milik wariyem itu. Itu bisa-bisa, bentar lagi si Fajar pamer tespek, tapi dia yang hamil, bukan wariyemnya. Lanjut Pak Haji yang memang sudah duduk cantik di boncengan motor Dr. Andri. Ini dokter mau antar Widi pujaan hati saya, kan, dok? Kalaupun enggak, tolong antar saya ngojek gitu kayak pas ke David kemarin, tapi pas adegan bayar, kamu jangan mau dibayar. Oke. Lanjutnya. Dr. Andri yang diam-diam menyimak, sudah sampai menangis karena tawa yang ia tahan. Pas adegan dibayar, jangan mau dibayar. Ya Allah, Mbah Satu ini kok lucu banget. Gemes banget, lama-lama jadi pengin cubit dia pakai gunting bedah. Bisa-bisanya ada orang kayak gini. Batin Dr. Andri. Demi keamanan Widi, walau azan maghrib juga akan segera tiba, Dr. Andri sengaja mengawal hingga jalan depan rumah wanita itu. Layaknya saat David, Dr. Andri juga langsung putar balik tanpa pamit bahkan sekadar menekan klakson demi jaga-jaga ke tetangga yang biasanya jadi gudang gosip. Kamu enggak mau dibayar, kan? Todong Pak Haji setelah Dr. Andri mengantarnya hingga depan lapak Jihan yang sudah sepi. Saya ikhlas, Mbah. Dan saya langsung pamit, ya, balas Dr. Andri. Ya. Semoga kamu masuk surga, ya. Ucap Pak Haji sengaja mengusir karena takut Dr. Andri minta bayaran. Alhamdulillah, Mbah. Tapi jangan sekarang karena saya belum mau meninggal, balas Dr. Andri sambil mesem,
tapi malah membuat Pak Haji terbahak. Diam-diam kamu lucu, ya. Ya sudah, Mbah. Assalamualaikum. Perpisahan dengan Pak Haji membuat Dokter Andri ngebut, apalagi jalanan yang awalnya sempat macet efek ngabuburit, sudah sangat sepi. Hanya beberapa pengendara motor saja yang lewat hingga ia juga sampai rumah dengan cepat. Membawa 4 kantong hasilnya ngabuburit bersama Widi, Dokter Andri masuk rumah dan langsung disambut antusias oleh sang putri yang sedang berbuka puasa. Di ruang makan megah kediaman mereka, putri semata wayangnya itu berbuka sendiri. Papa bawa banyak jajan buat Nisa. Nih, ada es enak. Dokter Andri langsung menyuguhkan es gepluk Jihan dan langsung dipuji enak oleh sang putri. Nisa suka. Kalau suka, besok papa beliin lagi, ucap Dokter Andri dan langsung disambut senyum girang oleh sang putri yang juga langsung memakan es gepluknya sendiri tanpa lagi disuapi. Jam segini baru pulang. Bukannya kamu pulang dari puskesmas sekitar pukul 3 sore? Ucap Ibu Muji sambil melepas mukenanya dan menatap Dokter Andri dengan tatapan marah. Dokter Andri balas menatap sang mamah dengan tatapan tak kalah marah. Aku mau bicara serius sama mamah. Tapi bentar, aku batalin puasa dulu sekalian salat maghrib. Seolah sudah tahu arah pembicaraan yang ia inginkan, Ibu Muji langsung melengos, memasang wajah menyebalkan. Wanita itu tampak tak sudi berurusan dengannya hanya karena ia meminta waktu dan itu untuk membahas hal serius dan tampaknya sudah langsung bisa Ibu Muji tebak. Emma. Dokter Andai meradang bersama napasnya yang memburu. Dikiranya kita panti sosial. Kalau dia memang mau sama kamu, sudah suruh tinggalin anak-anaknya. Ibu Muji mantap dengan keputusannya. Mama sudah berbaik hati, loh. Kamu mohon-mohon Mama kasih. Dia punya anak 3 masih kecil-kecil. Suruh kasih ke bapaknya apa kasih ke neneknya? Apa susahnya? Coba sekarang aku kembalikan itu ke Mama. Gimana kalau anak Mama ada di posisi Widi? Tegas Dokter Andri. Ya enggak mungkin. Kita bukan mereka. Enggak ada garisnya kita begitu. Kita enggak ditakdirin buat bikin hidup orang lain susah, Andri. Aku akan tetap maju. Sergah Dokter Andri memotong ucapan sang mamah. Ya enggak apa-apa. Anaknya suruh tinggal, dan kalau dia di sini pun wajib tetap kerja. Apa-apaan, gaya hidup kok sengaja memikat pria kaya mapan buat numpang hidup enak. Dokter Andri menghela napas lemas. Ia mengawasi sekitar. Di sebelah pintu ruang tamu bagian dalam kebersamaannya dan sang mamah, ia memergoki Nisa yang mengintip. Bocah itu menatap ngeri pada neneknya. Ketakutan dan kebencian tampak nyata dari cara Nisa menatap Ibu Muji. Berani kamu macam-macam, langkahi dulu mayat mamah. Awas saja kalau kamu nekat, pergi dari sini, tutup klinik kami, dan jangan mimpi buat tetap menjadi bagian dari keluarga ini. Termasuk Nisa, kamu juga enggak berhak memiliki Nisa. Mama buang nanti dia kalau kamu macam-macam. Mama enggak segan siksa Nisa kalau kamu berulah ya, Andri. Ibu Muji sungguh tidak main-main dengan ucapannya. Malahan ketika ia memergoki Nisa ternyata tengah mengintip, ia tak segan membentak bocah itu hingga menangis. Nisa memang tak sampai ketakutan, tapi bocah itu terlihat sangat nelangsa sekaligus tertekan. Dokter Andri seolah dipaksa menelan buah si malakama. Kenyataan yang selama ini sudah biasa ia terima. Enggak, Mbak. Aku sudah enggak sebucin dulu, kok. Sekarang,
bucinku cuma buat pasangan yang bertanggung jawab. Dia tanggung jawab ke aku dan anak-anak maupun mama, baru aku mau bucin dan kasih semuanya ke dia. Tapi kalau baru pendekatan sudah banyak tingkah. Ya maaf saja, aku sudah lulus dari Universitas Buaya Darat bahkan buaya darat yang ompong. Ucap Widi yang tengah telepon dengan Sofia. Kakak perempuannya itu langsung khawatir saat ia cerita dan memberi Dr. Andri kesempatan. Kan cuma kasih kesempatan, bukan berarti menerima. Karena walau Dr. Andri baik, kalau mamahnya enggak suka dan enggak mau menerima, ya aku tetap enggak, yakin Widi. Namun walau hingga larut malam dan ia sampai beres membuat beberapa hampers pesanan, Dr. Andri tak ada kabar. Ini sih udah positif memang enggak dapat izin. Ya sudahlah, aku sudah melakukan yang terbaik. Memang belum jodoh, sebaik apapun orangnya ke aku dan anak-anak, kalau belum jodoh ya enggak bakalan bisa bareng-bareng. Pikir Widi. Ia memilih untuk istirahat. Sudah pukul 12:30 pagi. Masih ada waktu untuknya tidur sampai pukul 3 nanti, sebelum ia kembali disibukkan dengan segudang pekerjaan hingga dini hari lagi. Dr. Andri, pagi, Di. Sebelumnya maaf kalau saya mengganggu waktu kamu. Maksud saya mengirimkan pesan ini karena saya ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih. Tolong maafkan sikap mama saya, tolong maafkan sikap saya mewakili keluarga besar saya, benar-benar meminta maaf, jika selama kita mengenal, kami sudah salah. Baik kesalahan yang disengaja, maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak karena sudah sempat mengisi waktu saya maupun Nisa. Terima kasih banyak karena kamu sudah mau memberi saya kesempatan. Namun, saya gagal dan memang mundur karena jika niat baik saya kepadamu tetap dilanjutkan, yang ada kita hanya akan saling menyakiti. Doa terbaik saya selalu untuk kamu sekeluarga, Di. Semoga kamu mendapatkan jodoh terbaik. Membaca pesan dari Dr. Andri dan baru sebagian karena pesan yang pria itu kirimkan memang panjang, Widi sudah langsung berderai air mata. Ia yang awalnya tengah menutupi bekas luka di wajahnya menggunakan alas bedak, susah payah mengukir senyum indah. Widi, alhamdulillah. Amin. Doa terbaik juga buat dokter sekeluarga. Maafkan juga kalau selama mengenal, saya sekeluarga banyak salah. Di tempat berbeda, di ruang kerjanya yang ada di klinik, Dr. Andri yang masih memakai pakaian kemarin saat dirinya ngabuburit dengan Widi dan Pak Haji, juga sampai berlinang air mata. Maaf, Di. Kamu berhak dapat yang lebih baik. Buat apa kita bersama kalau ada mamahku yang berusaha terus menyakiti kamu? Pikir Dr. Andri yang kemudian menyimpan ponselnya di laci. Hidup harus terus berjalan walau rasanya memang berat dan di beberapa kesempatan ada titik lelah bahkan jenuh. Itulah yang Widi kabarkan kepada Sofia, agar kedepannya mereka tak lagi salah langkah. Apalagi ketika bersama, takutnya mereka yang terbiasa bercanda malah kebablasan. Mbak Sofia, nanti sore kamu ke sini, kan? Ditanya begitu, Widi jadi ragu. Sebab pernyataan Ibu Muji yang mengecapnya hobi menempel ke orang kaya dan itu termasuk ke keluarga Kalandra, membuatnya minder. Widi, memangnya kenapa, Mbak? Akikah si kembar, 2 hari lagi, kan? Apa aku salah info? Maaf ini. Coba gimana, biar aku bisa atur jadwalku. Kalau memang iya, aku stop orderan dulu. Mbak Sofia, iya, acara akikahnya memang 2 hari lagi.
Tapi besok, ada tamu dari Jakarta, takutnya di sini repot. Daripada panggil orang lain kan mending kamu. Widih, jam berapa, Mbak? Mbak Sofia, belum tahu pasti, tapi paling sore mau buka puasa. Widih, oh, oke. Jadi aku cukup siapin makan buat anak-anak biar mereka enggak nunggu aku pulang kelamaan. Mbak Sofia, lah, dibawa saja, kenapa? Nanti dijemput sopir Mamah Kalsum ya. Jam 5 sore sudah sampai sana. Widih, enggak usah, Mbak. Takut makin repot. Alasan Mbak minta bantuan aku saja karena Mbak takut repot, kan? Anak-anak biar si rumah saja sama Mama. Namun Widih mendadak berpikir, ia harus meluangkan waktu khusus untuk anak-anaknya. Apalagi setelah ditinggal minggat oleh Agus, dari 24 jam waktu yang ia miliki, ia hanya memiliki waktu 3 jam untuk istirahat. Semacam mengurus anak sungguh hanya jika sempat. Semuanya ia limpahkan kepada sang mamak agar mereka masih bisa bertahan menjalani kehidupan yang memang sangat keras ini. Sementara itu di tempat berbeda, Kalandra yang siap berangkat kerja dan tengah memantau anak-anaknya yang tengah dijemur di depan rumah, langsung terdiam lemas membaca pesan Sofia dan Widih, di ponsel istrinya itu. Ya sudah Pak, enggak apa-apa. Mereka sama-sama dewasa, kok. Malahan aku senang kalau mereka bisa bersikap seperti sekarang ini, yakin Sofia tengah memangku Aidan yang ia tengkurapkan. Bocah itu tak mau kalah dan ingin dijemur juga layaknya kedua adik kembarnya. Aku merasa bersalah. Sergah Kalandra yang berangsur jongkok kemudian mendekap perut istrinya menggunakan kedua tangan walau di tangan kanannya, ia masih menggenggam ponsel Sofia. Beberapa kali, ia mencium pipi Sofia. Hingga yang ada, istrinya itu protes, mengingatkannya bahwa kini ia tengah puasa. Ya ampun iya, yang lagi puasa. Untung belum lebih. Ucap Kalandra yang kemudian terbahak.